Hari ini, serahkan padaku. Oke? Kau berjanji takkan pernah mengkhianatiku. Sekarang, kau harus membayar atas ingkarmu. Kau berani membunuhku? Tidak. Aku takkan membiarkanmu mati. Jika kau mati, bagaimana si korban pelakor itu bisa beraksi? Kau menemuinya? Orangnya sudah datang. Saat kau bertemu dengannya, tanya saja sendiri. Namaku Raini Lestari. Aku bekerja di bidang penelitian yang terlihat bergengsi. Tapi sebenarnya aku hanyalah si kuli pimpinan yang menyapu dan mengepel. Hidup ini pahit. Kupikir pacarku Dimas Suryo akan memberi rasa manis. Tak disangka 2 hari yang lalu aku tahu dia selingkuh dengan seorang putri mafia. Banyak hal bisa ku tahan, tapi soal pengkhianatan aku tak tahan. Tiga jam yang lalu, Dimas Suryo di mobilku melakukan tabrak lari, lalu tewas melompat. Aku mengerti. Dia? Bukankah dia sudah mati? Namaku Aether dari planet M62. Di depanku adalah target Raini Lestari. Untuk mendekatinya, aku mengambil alih tubuh orang dekatnya. Otaknya rusak parah, aku hanya mengambil 60% memori, tapi kurasa ini cukup bagiku menjadi pacar hingga misi selesai. Kenapa kau begitu? Emosional? Kenapa memukulku? Hidupmu menyusahkanku, mati pun mencariku. Bukan aku pembunuhnya? Data berhasil ditemukan, manusia bilang benci jadi cinta. Melihat hubungan ini, dia kemungkinan besar sedang menyatakan cinta. Raini, kau sedang bermanja? Bermanja apanya? Mau balas dendam cari yang lemah ya? Menindasku? Hah? Oke, aku tak lari. Mau balas dendam? Ayo lawan aku. Tapi tunggu, hantu harusnya bayangan. Ini terasa sangat nyata. Tanganmu sakit, ya? Pakailah alat. Kau tidak mati? Tidak kok, cuma kecelakaan kecil. Aku tidak terluka. Bekas jeratan talinya hilang? Mana mungkin? Memori berhasil diakses. Sesuai pengalaman, pacar baru saja melakukan ungkap rasa dan kontak fisik. Dia kemungkinan besar melakukan ajakan kawin. Apa yang kau lakukan? Kau. Aku tidak mau. Pergi. Pencarian berhasil. Pacar memulai main intim, saat ini perlu melakukan akting drama.
Kalau begitu, lawanlah. Semakin kau melawan, aku semakin bergairah. Mulut bilang tidak, tapi tubuhmu jujur. Apa otakmu rusak? Apa kau lupa semua sebelum kecelakaan? Agak lupa memang. Bukan cuma sebelumnya, hal baru pun aku lupa. Raini, aku terluka, manjakan aku malam ini. Sudah kuperiksa, dia tak mungkin selamat. Kabar buruknya, Dimas Suryo sudah mati. Kini di tubuhnya ada monster aneh. Kabar baiknya, monster ini agak bodoh, tak berniat menyakitiku. Aku harus cari tahu asal-usul monster ini. Saat manusia terlelap, aktivitas saraf terendah. Aku bisa ambil milikku lagi. Sepuluh tahun yang lalu, di tengah badai kosmik, aku terluka. Fragmen tubuhku jatuh ke bumi. Raini Lestari kecil menelannya bagai permen. Ada permen usai minum obat. Kembalikan permenku. Fragmenku dan sarafnya menyatu dengan erat. Tanpa kerjasamanya, tak bisa dilepas, utuh. Tapi aku, apa yang harus kulakukan? Bisa menghuni inang manusia, punya ingatan aslinya, serta daya pulih, super makhluk gaib. Alien di katalog ini kenapa banyak sekali? Berasal dari planet M62, cerdas dan cepat pulih, lewat lalapan parasit demi ilmu dan sumber daya. Karena sifat ini, mereka disebut pemangsa. Raini, ada apa? Kurasa, aku dapat rejeki nomplok. Pasti Tuhan merasa hidupku terlalu berat, menembus batas planet memberiku peluang naik kasta. Mencatat alien dari dekat, riset ini akan guncang dunia sains. Bahkan jika nanti pimpinan harus melayaniku, dia akan sangat hormat. Detak jantung pacar melonjak, ditambah dengan perilaku intimnya, dia sedang mengirimkan ajakan kawin. Lagi, makhluk bernama manusia ini, apakah nafsunya sebanyak itu? Apa? Bukan. Langsung begini? Apakah pemangsa punya hasrat setinggi ini? Tenang. Ini demi pengabdian sains, bukan karena tergoda tekniknya. Lihat bagaimana aku menjinakkan tikus lab sepertimu. Bisa mengerti? 200 aturan, 200 buah, semua harus kupatuhi.
Ini dibagi menjadi bagian kerja, hidup, dan emosi. Tujuannya adalah agar setelah hilang ingatan, kamu tetap bisa hidup normal tanpa ketahuan orang lain. Paham. Kode pria. Urus semua pekerjaan rumah, lapor jadwal ke istri tiap hari, perhatian pada istri. Air mata adalah pesona pria. Ini bagian emosi. Berlaku untuk pasangan, tujuannya untuk mempererat hubungan. Hari ini coba tes patuh pada alien ini untuk tentukan batas eksperimen, hasil tesnya. Sedang apa? Bukankah harus urus rumah? Hasil tes sangat sukses. Kerja bagus. Target terdeteksi dalam kondisi senang. Dalam masyarakat manusia, ini sinyal pikat emosi. Aku sudah temukan caranya. Jika patuh, dia akan senang. Jika dia senang tiap hari, dia akan mencintaiku, mempercayaiku, dan beri fragmen itu. Aku akan patuh padamu. Ya, Bulan ini, kamu cuti 2 hari. Jika tak ingin potong gaji, hari ini ganti semua utang tanding tinjumu. Tidak masalah. Tambah beberapa sesi lagi juga boleh. Bukan begitu, apa kau sudah gila? Karena barang yang istri suka sangat mahal, aku harus cari banyak uang agar bisa membeli semuanya. Laga belum setengah menit, kau sudah menjatuhkannya. Kenapa cepat sekali? Karena untuk menjatuhkannya, satu tinju saja cukup. Bukan. Tinju butuh tontonan. Ada jual beli serangan, saling tarik ulur. Penonton, butuh sensasi. Kau mengerti tidak? Tidak mengerti. Mau cari uang tidak? Mau. Kalau begitu, ikuti kataku. Baik, malam ini sisa 2 sesi, 1 menang 1 kalah kan? Bisa selesai sebelum pukul 5. Mau apa kau? Aku harus pulang masak untuk istri. jadi bos menyuruhmu laga palsu? Bos bilang, ini kerjasama. Dia menyuruhmu menang dulu, lalu sengaja kalah dari jagoannya. Memberikan kehormatanmu pada orang lain. Apa kau tidak marah? Tidak, kehormatan itu tidak berguna. Tapi bos memberiku uang untuk membelikan barang bagi istri. Spesies asing berpikir sederhana dan kurang persepsi emosi. Aku ingin mencoba apakah pemikirannya bisa berubah karena pengaruh luar. Tapi manusia punya rasa posesif, akan melindungi miliknya. Apa kau gila? Kau sudah kalah darinya tadi siang. Kenapa kau berulah malam ini dengan menantangnya di depan podium? Karena itu memang milikku. Hei, siapa yang memberimu keberanian? Hah, Tentu saja istriku yang memberinya. kau tahu tidak? Suamimu membuatku rugi 500.000. Kau harus ganti rugi. 500.000? Kami tidak akan bayar. Lapor polisi saja. Atau, biar aku yang lapor. Jangan. Kau takut melapor? Masuk akal? Kalian beroperasi secara ilegal dan menipu penonton, polisi akan menangkapmu duluan. Mereka akan menangkapmu duluan. Bukan hanya tidak bayar, piala ini dan semua hadiah malam ini harus diproses secara resmi untuk suamiku. Aku mau uangnya besok, sebelum pukul 12. Mustahil. Ini pemberitahuan, bukan negosiasi. Karena dalam hal ini, kaulah yang harus takut. Ya, sayang, aku merasa sangat senang. Sudah dapat uangnya?
Kan? Punya uang memang bikin senang. Benar, setelah dapat uang, aku bisa belikan, sayang, banyak barang bagus. Apa aku merusak otaknya? Aduh, kamu ini. Kepala Gunawan. Sampel minggu lalu terkontaminasi. Benar, pusat penelitian rugi besar. Sebagai penanggung jawab, yaitu kamu dapat sanksi berat, bonus tahunan dipotong, dan dimutasi dari sini. Saya keberatan. Saat saya serahkan itu, masih bagus. Anda sendiri yang memeriksanya. Mulai besok lapor ke Departemen Logistik. Apa sumber kontaminasinya? Sudah cek catatan logistik? Kenapa menyalahkan saya? Jika tidak terima mutasi ini, kamu bisa langsung mundur besok. Saya mengerti. Ini masalah Anda sendiri, tapi Anda jadikan saya tumbal, kan? Jaga bicaramu pada pimpinan. Saya. Saya mengerti. Target terdeteksi dalam emosi yang intens, marah, sedih, dan juga kecewa. Sepertinya aku harus tahu alasannya. Apa yang kau lakukan? Jangan lihat aku, pergi sana, lakukan urusanmu. Baik, aku membaca fragmen memori. Ternyata ada yang menyakiti istriku. Sungai mengalir ke timur, bintang di langit memuja biduk, hei, memuja biduk. Di mana orangnya? Pusat Riset Ilmiah. Siapa? Siapa itu? Terdeteksi seseorang sedang mendekat. Bagaimana keadaannya sekarang? Saraf otaknya rusak. Apa dia akan mati otak? Tidak, aku tak ingin dia mati. Sayang jika dia mati begitu saja. Aku akan membuatnya jadi pasien vegetatif yang sadar. Dia pimpinan di Pusat Riset Ilmiah. Dia aset negara. Dia diserang di Pusat Riset Ilmiah. Ini masalah yang sangat besar. Mereka pasti akan mengusutnya. Biar aku yang urus. Bagaimana caramu mengurusnya? Ini wilayah mereka. Teknologinya paling canggih. Kita takkan bisa lari. Meski kau membelaku, pikirkanlah konsekuensinya. Tapi aku tak hanya ingin membelamu. Istri sangat suka berdandan, tapi dia membuatmu menangis. Istri adalah milikku. Aku harus melindungi istri, agar dia tak bisa mengganggumu. Spesies asing ini berpikir simpel, tak paham aturan manusia. Jadi apa yang dia katakan adalah kejujuran. Terdeteksi, emosi target bergejolak hebat.
Tampak seperti kegembiraan, tapi juga rasa sakit hati. Apa istri tidak senang karena sebelumnya aku gagal melindunginya. Cara memperbaikinya pun dia tidak puas. Lalu bagaimana cara membuatnya senang? Bodohnya? Benar-benar bodoh? Tapi, terima kasih. Pencarian berhasil saat manusia sedih, keintiman pasangan meredakan emosi, hasilnya signifikan. Ini di luar, tidak boleh. Mengerti? Tunggu sampai rumah. Di rumah pun tidak. Obat. Jantungnya kambuh, cepat cari obat. Dia sudah mati. Sudah mati ya? Tenang, ini sudah terjadi. Kita harus bereskan, cari jalan keluar. Ikuti kataku. Hapus di lokasi dan CCTV segala jejak tentang kita. Atur TKP-nya, buat seperti kecelakaan, mati serangan jantung. Serang lebih dulu, buat suasana keruh. Progres proyek kita adalah Penanggung jawab utama, maaf mengganggu rapat pagi, tapi saya tak punya pilihan. Saya Raini Lestari dari grup riset 2. Saya melaporkan Hadi Gunawan karena kelalaian sampel dan penyalahgunaan wewenang untuk menyalahkan saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksud perkataannya itu? Ada kejadian seperti itu? Ini semua catatan kerja saya, tidak ada masalah. Entah apakah kepala Gunawan berani menunjukkan miliknya. Kepala Gunawan belum datang, tak ada absen pagi ini. Semalam pun tidak ada. Sepertinya beliau tak pernah keluar kantor. Saya akan mencarinya. Bagus, mereka akan temukan mayatnya. Dia ternyata belum mati. Dia ternyata masih hidup. Lalu semalam dia melihat wajahku dan Dimas. Kau melaporkanku? Ya, jika tidak terima, tunjukkan catatan kerjamu pada semua orang. Ini catatan kerjaku. Kepala Gunawan bertahun-tahun dalam bekerja tak pernah buat kesalahan. Benar, dia sangat percaya diri, catatannya pasti aman. Lihat saja sendiri, Raini benar. Apa yang terjadi? Memang aku yang mencemari sampelnya. Karena takut kehilangan jabatan, aku melimpahkan tanggung jawab kepada Raini. Aku dengan tulus meminta maaf padamu. Aku akan tanggung semua akibatnya. Orang ini, benarkah Kepala Gunawan? Ah, Dimas. Kepala, ada apa dengan kepala? Kepala, bawa obatnya kepala. Cepat CPR, kepala.
Kepala Gunawan meninggal? Bukankah kemarin dia sudah meninggal? Tadi pagi dia bangun, minta maaf padaku, lalu meninggal lagi satu kali. Ada apa? Kenapa kau muntah? Tidak apa-apa. Mungkin hanya menelan sesuatu yang kotor, agak tidak enak badan. Sesuatu yang kotor? Mungkinkah, Kepala Gunawan? Aku baik-baik saja. Bagaimanapun juga, dia telah melindungiku. Aku harus memberinya hadiah. Apa yang dia suka? Sepertinya dia suka tidur denganku. Jangan bergerak. Biar aku yang pimpin malam ini. Apa dia memakai senjata teknologi padaku? Kenapa di dalam tubuhku terasa ada aliran listrik? Pemindaian selesai. Dia tidak punya senjata, tapi kenapa aliran listriknya semakin kuat? Tubuh ini sepertinya terlalu bersemangat hingga tak terkendali. Kamu? Sudah selesai saja? Aku terlalu bersemangat. Pencarian memori berhasil. Di dunia manusia, pria yang terlalu cepat mudah memicu ketidakpuasan pacar. Tidak apa-apa. Ayo tidur saja. Baguslah. Jadi lebih praktis. Dalam situasi ini, istriku bahkan tidak marah padaku. Apakah ini berarti dia mulai mencintaiku? Bisa berikan permenmu padaku? Itu milikku. Dia mulai luluh. Aku akan terus berusaha, istri. Setelah posisi kepala Gunawan kosong, semua orang bisa bersaing. Aku kalah senioritas, jadi harus tunjukkan hasil unik. Misalnya, ambil data fisik makhluk M62. Maaf, tapi hasil ini hanya bisa kuambil darimu. Program hamil? Ya, mulai sekarang, tiap hari kuberi obat pengatur tubuh dan pantau kondisimu. Tapi di tempat kalian, tidak. Bukankah harusnya menikah dulu baru program hamil? Punya anak dulu, lalu menikah itu? Sama saja, banyak kasus seperti ini. Cek saja sendiri.
Hasil tes darahnya sama dengan Dimas Suryo sebelumnya. Apa mungkin harus ambil darah dari aslinya, baru dapat data yang akurat? Mungkin suaminya terlalu payah, jadi dia ingin punya anak saja, lalu membuang suaminya dan kabur saat hamil. Apa semalam aku membuatnya kecewa, sampai dia ingin kabur? Alien menunjukkan wujud aslinya saat merasa sangat bahagia atau dalam bahaya maut. Melihat reaksinya kemarin, dia pasti sangat bahagia. Istriku, aku agak lelah. Apa kau ikut tanding tinju hari ini? Tidak juga, Lalu kenapa lelah sekali? aku merasa kurang enak badan. Kurang enak badan, tapi reaksinya sehebat itu. Apa dia sudah tahu tujuanku dan sedang waspada? Istriku mau kabur saat hamil, aku tak bisa membiarkannya. Apa maksudmu sebenarnya? Pokoknya, aku benar-benar tidak enak badan. Berdasarkan hasil pencarian, menolak kewajiban ranjang mudah membuat istri tidak puas. Jika ingin mencegah masalah kabur saat hamil, bisa coba solusi lain. Kapan ini akan berakhir? Apa belum selesai juga? Aku sudah membuktikan pada istriku bahwa aku tidak lemah. Kenapa dia masih marah? Malam ini, tidur di sofa sana? Istriku, apa kamu kecewa? Tentu saja. Aku ingin anak, tapi kamu tak bantu. Jika ada anak, apa itu mengobatimu? Tentu saja. Aku harus penuhi keinginan istri. Aku sudah ingat aromanya. Kemanapun ia lari, aku akan temukan. Baik, aku mengerti. Dia pasti sadar, makanya begini. Pakai rencana kedua sebelum terlambat. Ini alat deteksi terbaru kami. Bisa memeriksa kondisi tubuhmu. Berbaringlah di sini, pusing sedikit itu hal yang wajar. Mengerti? Aku akan bantu. Jangan paksa keluar. Data ini penting. Ya. Alat ini sudah siap. Hari ini aku harus dapatkan mauku. Oksigen menurun dengan drastis. Istri bilang wajar, maka aku kurangi fungsi tubuh saja. Kurva tanda vital menurun, tapi bentuknya belum berubah. Mungkin intensitasnya kurang, tambah gangguan saraf. Kerusakan saat ini mendekati batas fisik manusia. Harus segera kabur atau beralih ke wujud asli. Jangan. Beralih ke wujud asli akan merusak alat eksperimen. Dan tes akan selesai.
Dia memakai kekuatannya terus memulihkan tubuh Dimas Suryo. Aku harus cari cara melampaui batas pemulihannya. Tambah sengatan listrik kuat. Apa dia akan terluka? Sepertinya tidak. Jika benar-benar di batasnya, dia pasti akan kabur. Kecepatan pemulihan terdeteksi lebih lambat dari kerusakan. Jaringan tubuh inang di ambang kehancuran. Solusi terbaik, hancurkan alat dan kabur. Itu artinya harus melepas identitas ini. Aku takkan punya kesempatan mendekati istri lagi. Masih ada 2 menit. Aku bisa bertahan. Berhasil. Akhirnya aku punya data yang nyata. Dia sudah mati. Makhluk M62 sangat tangguh. Tidak mungkin mati. Pasti dia buang tubuh ini dan kabur. Tidak apa-apa. Lagi pula datanya sudah kudapat. Tujuanku sudah tercapai. Sekarang satu-satunya masalah adalah cara buang tubuh ini. Kita sudah sering makan bersama dan tidur bersama berkali-kali. Tapi saat kau pergi, bahkan nama aslimu pun belum sempat kutanyakan. Kenapa sakit sekali? Kekuatan di dalam tubuhku sepertinya mulai menghilang. Tadi ada masalah pada alatnya. Kau terluka?
Fragmen inti di tubuh istri, kenapa setengahnya kembali ke tubuhku? Tadi daya pulih terkuras, aku masuk hibernasi. Istri punya keinginan kuat untuk bangunkan aku. Fragmen inti di tubuh baru bereaksi dan beri aku energi. Kamu? Apa kamu baik saja? Tak apa. Bagaimana hasil tesnya? Bisakah aku beri istri seorang anak yang sehat? Tadi kamu hampir mati, saat bangun malah tanya hal ini dulu. Benar. Bukankah tertulis di aturan istri, harus utamakan kebutuhan istri? Padaku, tak ada niat lain. Ada. Kuharap istri 100% mencintaiku dan percaya padaku. Cuma itu, Ya, saat manusia berbohong, detak jantung dan saraf akan berubah. Jadi yang dia katakan adalah kebenaran. Orang di departemenmu masih kurang pengalaman, tak ada yang bisa ganti posisi kepala Gunawan. Aku sudah pilih pengganti yang tepat, dia datang 2 hari lagi. Ungkap data ini berarti mengekspos Dimas Suryo ke hadapan publik. Dibanding peluang, aku lebih peduli keselamatannya. Tak ingin dia milik negara, hanya ingin dia jadi milikku. Si monster, mari kita jadi pasangan biasa saja. Aku kan coba tulus padamu. istriku, aku dapat bonus, bisa belikan kamu barang yang kamu suka. Mau buka sendiri atau aku bantu? Aku buka sendiri. Mau lagi? Jangan bergerak. Aku obati lukamu. Oh. Istriku, aku pulang bawa uang. Kenapa kamu tidak senang? Uang hasil kamu terluka? Mana mungkin aku senang. Tapi ini cuma luka kecil. Tapi itu pasti sakit. Sakit itu hal biasa. Hatiku sakit. Sentuhannya begitu lembut, seolah-olah aku adalah barang pecah belah. Mana mungkin ada yang peduli. Aku sakit atau tidak? Malam ini aku masak, kamu istirahat. Tidak bisa. Di aturan tertulis. Aturan lama sudah tidak berlaku? Hal itu sekarang tidak perlu lagi. Kenapa? Istriku, apa kamu tak butuh aku? Aku butuh kamu, tapi aturan itu terlalu sepihak. Kita adalah pasangan, harus saling menyayangi. Jangan biarkan dirimu menanggung semuanya. Paham? Iya.
Kamu bisa ganti pekerjaan. Jika belum ada yang cocok, kita istirahat dulu di rumah. Jika ada yang kamu suka, pelajarilah. Semua belum terlambat. Istriku, kenapa hatiku terasa begitu hangat dan penuh? Aku juga pernah merasakannya. Saat aku merasa kamu sangat mencintaiku, Bagaimana hasil eksperimennya? Apa aku bisa beri istri anak yang sehat? Aku ingin istri mencintaiku 100% dan mempercayaiku. Istriku, aku dapat bonus. Aku bisa belikan barang kesukaanmu. Jadi, istri sangat mencintaiku. iya, kamu ini bulldozer ya, makannya cepat sekali. Istriku baik sekali. Aku akan membalasmu dengan cara yang paling kamu sukai. Cara yang aku sukai. Apa kamu salah paham padaku? Istriku, bolehkah aku menciummu? Aneh, rasanya mencium istriku, kali ini sepertinya berbeda dari sebelumnya. Apa bedanya? Meski tanpa berhubungan, hanya mencium istriku begini, aku sudah sangat puas. Ternyata di dunia ini ada makhluk seindah istriku. Dia tak ingin aku terluka, cukup jujur dan patuh, dia akan memelukku, menciumku, dan mencintaiku. Bahkan alien sekalipun tak bisa lepas dari penyakit umum pejantan. Sambil mencium, tanganmu mulai menjalar. Kau, bukannya bilang cuma sekali? Kali ini, istri, maukah kau mengembalikan fragmen inti padaku? Ini untukmu. Ya, sejak kecil aku punya sakit jantung bawaan. Dokter bilang aku takkan lewat 15 tahun. Tapi kemudian, entah kenapa aku sembuh, bahkan tubuhku lebih sehat dan kuat dari orang lain. Oh ya, kenapa tiba-tiba tanya soal ini? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang masa lalumu. Aku mengerti. Ternyata inti milikku yang menopang tubuhnya. Jika kuambil fragmen itu, dia akan mati. Ini tak kau ambil? Tidak, Tunggu, barang sepenting ini dibuang begitu saja? ini tak sepenting istriku. Ambil saja semuanya. Tunggu. Dasar bucin. Berhenti ya berhenti. Tanya mau trofi tidak. Malah bicara apa sih? Hidup manusia singkat, tapi hidupku sangat lama. Aku bisa saja menemaninya seumur hidup. Saat dia mati nanti, baru ambil fragmennya.
Gawat, jangan-jangan barang istriku sudah rusak ya. Maaf, Ruang ganti pria. Halo? Ada orang di dalam? Ponselku baru saja terlempar. Rainier. Lama tidak jumpa. Tanto Wijaya, teman masa kecilku. Sejak kecil dia selalu jadi anak jenius di mata orang tua. 8 tahun yang lalu dia keluar negeri, sejak itu kami hampir tak pernah kontak lagi. Tanto, kenapa kamu di sini? Kebetulan sekali. Senang bertemu. Kamu. Kenapa? Aku sengaja. Kamu pikir aku habis dari toilet tidak cuci tangan? Baru bertemu saja kamu sudah merundungku. Itu bukan alasan bagimu untuk memukul pimpinanmu. Sebelumnya, atasan bilang akan mengirimkan pimpinan baru untuk kami. Itu aku. Nanti aku akan menjagamu. Cuy, Bagus, data istriku masih ada. Objek penelitian istriku adalah aku. Sebagai teman lama, tunjukkan sedikit perhatian. kau mau mengantarku pulang? Apa yang kau pikirkan? Kau memukulku tadi, tanganku agak sakit. Antarkan aku pulang. Aku yang menyetir. Kau berani? Paling kita jadi tetangga di kuburan. Kenapa diam saja? Cepat siapkan mobilnya. Lihat, kenapa bannya bocor? Kau harus mendorongnya. Tak perlu panggil bantuan, terlalu lama. Kau bisa ganti ban? Andai kau tak sekotor anjing, sebenarnya tadi kau terlihat keren. Raini Lestari, kau harus tanggung jawab. Ganti rugi tidak cukup? Bukan hanya engkau. Aku pulang. Halo Pak Suryo, saya Tanto Wijaya, temannya Raini. Dia kesini mau mandi, ada acara makan malam. Halo, Hampir lupa, tanganku agak kotor. Raini, aku mandi dulu. Ya, pergilah. tubuhnya penuh bau pria asing itu, aku tidak suka. Oh ya, tolong carikan kemeja untuk Tanto. Baik. Handuk putih ini milikmu? Iya, jangan pakai punyaku. Maaf ya, kamu terlambat bilang. Pak Suryo, bisa ambilkan bajunya? Aku mencuci handuk Raini. Pak Suryo, tolong jemurkan nanti ya. Pria ini mengincar istriku, dia ingin mengusirku dan menggantikanku. Belum siap. Sangat pas, Pak Suryo. Terima kasih ya.
Hanya pakai handuk. Kenapa jijik sekali? Dulu Bibi menitipkanmu di rumahku. Kau pernah pakai bajuku. Wah, beraninya kau bilang begitu. Gara-gara ulahmu, kita dikejar anjing ke sungai. Apa aku perlu pakai bajumu? Katamu anjingnya lucu, jadi kutangkap untukmu. Dulu aku bilang benci padamu. Kenapa kau tidak mencekik dirimu? Kita sudah janji, tumbuh besar bersama, dan bermain bersama. Kenapa ya? Aku merasa tidak nyaman, seperti sarangku dimasuki orang asing. Aku harus pergi ke pesta dulu. Sampai jumpa besok, Raini. Aku tidak mengantarmu ya. Kenapa sampai jumpa besok? Dia pimpinanku sekarang. Meski tidak mau, aku harus bertemu tiap hari. Flash diskku itu, Oh, tadi pagi saat beres-beres, aku menumpahkan air mengenai flash disknya, tapi sudah kucek, tidak rusak. apa dia melihat isinya? Dan tahu aku menelitinya. Jika kau belum melihat isinya, bukalah sekarang. Aku sudah melihatnya. Jangan marah dulu, aku bisa bicara, aku bisa jelaskan semuanya. Bukankah ini jelas? Kau sudah tahu identitasku, lalu pura-pura tidak tahu. Ya, Kau mencatat setiap hari sifat dan kebiasaanku, memantau data tubuhku. benar, Istriku, kau sangat mencintaiku. apa? Kau tak takut atau menolak, tapi menerimaku dan tulus mengenalku. Dengar dulu, bukan begitu. Kau bodoh atau apa? Aku tak membongkarmu karena aku takut, tak tahu maumu apa. Tapi, aku tak berniat menyakitimu. Aku tahu, kau bahkan ingin hidup sebagai Dimas Suryo. Tapi aku peneliti, ada alien di sisiku, mana mungkin tak kuteliti. Jika ada hasil penelitian yang hebat, aku bisa naik jabatan, menjadi seorang ilmuwan besar. Niatku bukan cinta, hanya memanfaatkanmu. Sudah jelas sekarang? Begitu rupanya. Kalau begitu, data di dalam USB ini cukup untuk mimpimu. Apa maksudmu? Kau Kau melengkapi datanya. karena aku ingin istri mengenalku lebih jauh. Tentu saja, jika dataku ini bisa bantu istri raih mimpi, aku juga akan senang. Hei, apa yang kau lakukan? Jika hal-hal ini sampai ketahuan orang, kau akan ditangkap untuk diteliti. Teknologi bumi saat ini takkan bisa melukaiku. Tapi kau akan dipaksa meninggalkanku. Bukankah kau ingin meraih mimpimu? Apa kau si bodoh? Aku sudah lama membuang ide itu. Kupikir koleksimu masih belum cukup. Aku tak ingin kehilanganmu. Ya, awalnya aku memang memanfaatkanmu, tapi sejak suatu hari aku menyadari, aku tak bisa lagi tanpamu. Aku takkan biarkan siapapun merebutmu dari sisiku, negara sekalipun tidak boleh. Jadi, aku sangat penting bagi istri, lebih penting dari mimpi. Ya. Aku atau Dimas Suryo, Itu kau. Sejak hari pertama aku tahu kau bukan dia, aku membedakannya dengan jelas. Yang menurutiku itu kau, yang melindungiku itu kau, yang membuatku berdebar itu kau. Ada apa? sepertinya ada arus listrik menyengatku. Apa sakit? Bukan. Rasanya kesemutan, terasa nikmat. Istri, kaulah yang mengajariku aturan masyarakat manusia, melindungiku, dan membuatku merasakan kebahagiaan yang belum pernah ada.
Aku tak perlu berdarah atau terluka untuk berebut dan bersaing. Kau akan tetap mencintaiku, memperhatikanku. Aku tak mengerti apa itu cinta dalam masyarakat manusia. Aku tak butuh cinta. Aku hanya butuh kamu. Beritahu aku nama aslimu, ya? Aether, Aether, sudahlah. Mulai sekarang, tak ada rahasia di antara kita. Aku akan mencintaimu, seperti kau mencintaiku. rahasia. Istriku, ada satu hal lagi. Kenapa? Apa rahasiamu? Sepertinya jika aku jujur, istriku akan melahapku. Bukan? Maksudku nasi masih di panci, aku takut gosong. Sudah jam berapa ini? Jangan pikirkan nasi. Aku mau memakanmu. Raini, ada tugas mendesak. Mitra kita minta kita segera ke basis eksperimen kota sebelah untuk ambil data sampel. Di sana kurang orang, kau harus bantu 2 hari. Baik, aku beres-beres malam ini, besok pagi aku berangkat. Tak perlu besok, berangkat sekarang. Sekarang, Mereka butuh datanya. Berangkat sekarang, nanti malam sampai, besok pagi langsung ke basis. baik, aku kabari orang rumah. Tak perlu, sudah kuatur. Kenapa menatapku? Bukankah di datamu ada nomor kontak keluarga? Bagaimana kau mengaturnya? Pak Suryo, Reni lembur denganku malam ini. Dia tidak pulang. Mau merebut istriku? Takkan kubiarkan kau berhasil. Hanya urusan resmi, membahas rencana kerja. Dia sudah dewasa, masih takut dia tak bisa tidur. Aduh, Tanto. Raini, Lukanya parah. Perlu ke rumah sakit. tidak patah, hanya terkilir saja. Apa masih bisa dinas? Bisa, aku tak kerja pakai kaki. Biar aku yang setir. Biar aku minta institut kirim orang saja. Sudah selarut ini? Siapa di institut yang mau kirim? Bagaimana kalau aku cari bantuan luar saja? Istri, bagi 1 suap. Kenapa minum 1 suapan besar? Karena manis aku jadi tidak tahan. Kalau begitu, minum lagi saja. Tidak usah, istri saja. Oh iya, hampir lupa. Di jalan tadi, aku bawakan 1 gelas. Terima kasih ya. Minumlah untuk tenggorokanmu. Tadi batukmu parah sekali. Apa seasam itu? Aduh, maaf ya, lemonade. Untukmu sepertinya lupa gula. Tidak apa-apa, lumayan. Kenapa aku rasa dia sengaja ya? Mobilnya mogok. Sudah kubilang payah, sumbangkan saja mobil ini. Tunggu aku pulang dulu, baru bisa disumbangkan. Biar ku bantu. Biar Raini saja. Hei, pergilah perbaiki mobilnya. Bisa perbaiki?
Bisa. Bukan apa-apa, Sepertinya aku terlalu lembut. Sudahlah, naik ke mobil. Tanto. Pak Wijaya, digigit ular. Sekarang harus pulang, kan? Istri, jangan khawatir. Dokter bilang ularnya tidak terlalu beracun. Setelah suntik serum, istirahat 2 hari sembuh. Ini perbuatanmu, kan? Kau yang melakukannya, kan? Tempat ini, mana mungkin ada ular berbisa? Lagi pula aku tadi melihat di sekeliling ular itu, ada satu putaran cahaya redup. Jelas itu sesuatu yang gaib. Ya. Ular itu, aku gunakan energi untuk menggiringnya dari gunung, khusus untuk menggigitnya. Lalu kakinya yang terkilir, itu juga seranganku. Kenapa? Karena dia mau merebut istriku, aku tidak izinkan. Istriku hanya milikku. Dia tidak mau merebutku darimu. Kami hanya teman. Kau anggap dia teman, tapi dia anggap kau mangsa, dan aku sebagai saingan. Aku bisa merasakannya. Kalau begitu, bicaralah baik-baik denganku. Jangan gunakan kekuatan gaib untuk melukai orang, terutama Tanto. Kenapa? Karena kau sangat peduli padanya? Apa dia di hatimu berbeda dari yang lain? Ya, aku memang peduli padanya, tapi aku... Apa yang kau lakukan, si monster? Emosimu sekarang tidak terkendali, kau bahkan belajar cemburu. Tidak. Menyetir saat marah itu bahaya. Aku harus jaga keselamatan istriku, jadi sekarang aku tidak bisa menyetir. Aku memang peduli padanya, karena dia teman masa kecilku yang sangat sedikit. Tapi aku lebih peduli padamu. Tanto itu jenius. Dia jenius dalam penelitian. Hari ini dia tiba-tiba terluka 2 kali, dia pasti akan curiga. Jika dia menyelidiki dan curiga identitasmu, bagaimana nanti? Energiku tidak akan berbekas, dia tak akan bisa melacaknya. Kami manusia punya pepatah. Lebih baik waspada daripada menyesal, dan meski hanya sedikit peluang, aku tetap akan khawatir. Maafkan aku, istriku. Aku salah. Aku terlalu cemburu. Saat kau bersamanya, kalian tertawa begitu akrab. Ada suasana yang membuatku merasa terasingkan. Aku tahu kau padanya tak punya perasaan itu, tapi aku takut. Kali ini, aku tak memikirkan perasaanmu. Lain kali takkan begini? Aku akan menjaga jarak dengannya. Maafkan aku. Tak perlu minta maaf. Istriku tak salah. Sayang, Tanto Wijaya dirawat. Perjalanan dinas kali ini, kau hanya sendirian. Apa akan melelahkan? Tak apa, hanya ambil sampel, takkan melelahkan. Ada apa ini? Gempa belakangan ini sering terjadi. Apa Anda Nona Lestari? Saya Zou, staf yang bertugas menemani Anda. Mari ikut saya. Di sini sering gempa. 2 kota kita berdekatan, harusnya di sana juga gempa.
Mungkin karena institut riset kami berada di pusat gempa. Lihatlah, lihat tanah di sini. Sudah banyak yang retak. Juga dinding ini. Kenapa jamur ini bercahaya? Energi pada jamur ini sangat aneh. Seperti hidup. Tapi juga mati. Memberiku sebuah firasat yang buruk. Hati-hati. Tidak apa-apa. Kita ke sini untuk ambil sampel tanah dan mikroba. Bawa ini untuk diuji, nanti kita akan tahu. Ini bukan jamur. Tepatnya, ini adalah HIV mutasi. Penyebab mutasinya, Kebocoran limbah laboratorium basis, aku mendeteksi adanya konsentrasi tinggi hormon pemacu tanaman. HIV ini melahap banyak kalsium. Bagi bangunan dan manusia, ini adalah kerusakan fatal. Aku hanya tidak tahu seberapa banyak HIV ini dan sejauh mana sebarannya. Nona Lestari, maksud Anda di bawah tanah pusat riset ilmiah ada jaringan HIV raksasa yang menggerogoti fondasi, gempa yang sering terjadi, tanah yang retak, semuanya karena ini. Ya, jika tidak segera diatasi, fondasi akan habis dimakan HIV. Basis bisa tiba-tiba runtuh, dan HIV yang menyebar akan mengancam kota sekitar serta keselamatan warga. Nona Lestari, seperti yang Anda katakan, apakah Anda turun langsung ke bawah tanah? Aku tidak turun melihatnya, tapi... Aku tak turun melihat, tapi pacarku turun semalam. Kau tak turun, jadi ini murni asumsi pribadimu. Nona Lestari, kami tahu kepedulianmu pada basis, tapi retakan tanah itu hanya penurunan normal. Kami akan menutupnya, lalu renovasi tahun depan. Jangan! Menutupnya sama saja menyelimuti HIV, hangat dan lembab. Bukankah itu memicu pertumbuhannya? Lalu menurutmu apa solusinya? Segera evakuasi seluruh anggota gedung, gunakan uap panas suntikan ke bawah, basmi HIV, lalu perkuat fondasi. Tawa kalian ini artinya tak percaya, kan? Kalau begitu periksalah. Buktikan dengan hasil bahwa aku salah. Jika seandainya apa yang kukatakan benar, siapa yang tanggung jawab? Kau atau kau? Aku tanggung jawab. Aku sudah utus orang periksa basis itu, retakan tanahnya hanya amblas biasa. Rekan Lestari, kau kesini ambil sampel, kenapa malah mengacau di sini? Tidak, aku hanya tenang menjelaskan dan bertanya. Demi Tanto Wijaya, masalah ini selesai. Tinggalkan laporan ini, bereskan barangmu, dan pulanglah. Hanya bisa lapor Tanto Wijaya, biar dia cari jalan. Tanto punya caranya, aku punya caraku. Istri, mau coba caraku? Baru saja, lantai di banyak ruangan basis mulai retak, jamur nyala tumbuh, dan terus menyebar. Kami cek darurat, ini wabah jamur, tapi belum pernah lihat jamur secepat ini. Internet sudah heboh. Katanya kita tes bio ilegal, Badan Lingkungan Hidup menelepon. Minta kita hari ini selesaikan masalahnya. Jadi ucapan Nona Lestari benar. Ternyata dia benar. Hei, di mana Lestari? Kupakai energi pacu HIV masuk masa biak, mereka keluar tanah jadi jamur nyala. Meski terlihat jelas, tapi tak merusak fondasi. Kau pintar sekali, si monster. Sekarang mau tak mau, mereka harus bereskan. Nona Lestari, maaf, kami yang salah. Kenapa sekarang percaya padaku? Percaya, ayo ikut kembali, bantu kami, tolong bantu kami. Sekarang dengar aku. 1,
Segera evakuasi semua orang di gedung. 2. Siapkan mesin uap panas sesuai titik tandaku. Suntikan ke bawah tanah Hifashasi. Sesuai titik yang kutandai. Suntikan Hifashasi ke bawah tanah. Gagal menyuntikkannya. Gagal? Apa maksudmu? Hifa tumbuh terlalu cepat. Pipa di bawah tersumbat. Mustahil. Apa kalian membuang limbah eksperimen lagi ke bawah? Ya, semalam kami mengolah limbah auksin. Aku tak bisa menanganinya. Laporlah ke atasan dan minta bantuan. Nona Lestari, pimpinan kami di kantor digigit oleh Hifa. Gerakannya melambat, kesadarannya kabur, dan dilarikan ke rumah sakit. Nona Lestari, banyak warga di luar gedung, keluarga mereka digigit Hifa, sudah dibawa ke UGD. Hifa sudah menyebar ke kawasan pemukiman. Ya, lebih dari 10 orang diserang. Evakuasi butuh waktu, tapi kita sekarang tak punya waktu. Jika serangan Hifa makin meluas, akibatnya akan fatal. Nona Lestari, jangan pergi. Anda orang pertama yang menyadari ini. Anda pasti punya solusi. Harus ada yang ke bawah tanah untuk membersihkannya manual. Tapi kondisi tanah tidak stabil, bisa runtuh kapan saja. Maksudmu terlalu bahaya? Tak ada yang mau pergi? Ada yang mau ikut? Baiklah, aku pergi. Baik, biar aku sendiri. Tidak. Aku saja. Kamu tak bisa pergi. Kamu bukan staf di sini. Kamu juga bukan staf di sini. Meski bukan staf di sini, aku adalah peneliti. Apapun lembaganya, aku harus bertanggung jawab. Sekarang aku tak peduli, berdasarkan peringkat, atau kalian mengundi. Pilih 2 orang ikut aku turun membersihkan. Berangkat sekarang. Nona Lestari membawaku membersihkan area inti, tapi lorong bawah tanah terlalu banyak dimakan Hifa. Nona Lestari jatuh ke bawah. Cepat ikut selamatkan dia. Aku takut sekali. Kupikir aku akan mati. Maafkan aku, istriku. Aku datang terlambat. Kemampuan tumbuh Hifa ini sangatlah kuat. Istriku, tutup matamu. Percayalah padaku. Kau sudah. Memakannya. Apa memakan benda kotor tidak akan membuat tubuhmu bermasalah? Iya. Rasanya tidak enak, sulit dicerna. Sepertinya perutku akan sakit 2 hari. Kau terluka. Saat makan Hifa tadi, aku tidak sengaja digigit. Istriku harus memanjakanku. Berikan aku kompensasi. Baiklah. Aku pasti akan membalasmu. 1 kali tidak cukup, harus berkali-kali. Nona Lestari, apa Anda di sana? Tim penyelamat sudah datang. Pergilah dulu, jangan biarkan mereka menghubungkan ini denganmu. Nona Lestari, semua Hifa sudah lenyap. Benar,
Aku pakai api sebelum pingsan, Hivanya langsung lenyap. Kami sudah memeriksanya. Hiva bawah tanah sudah hilang total. Api bisa seefektif itu. Aku curiga, Hiva mengeluarkan semacam cairan yang membantu pembakaran. Rekan Lestari, bagaimanapun juga, kali ini berkat dirimu, sebelumnya aku terlalu sombong, aku mewakili pusat riset ilmiah minta maaf. Tidak apa-apa, yang penting masalah selesai. Sudah selesai, kami sudah mulai memperkuat fondasi. Lagi pula, orang yang digigit Hiva sepertiku, setelah disuntik vaksin, semua sudah sembuh dan aman. Apa ada imbalan yang kau mau atau hadiah? Aku bisa ajukan untukmu. Lupakan soal imbalan, ini sudah tugasku. Kalau soal hadiah, bagaimana dengan setengah bulan cuti cedera? Libur setengah bulan, rasanya seperti bulan madu singkat. Kau mau menyetir kemana? Bukankah kau bilang mau bulan madu? Semua Hiva lenyap begitu saja. Mana mungkin terbakar? Pasti itu ulah si alien itu. Kepala, maksud Anda terdeteksi jejak alien mendarat di bumi? Saat ini sudah terkunci koordinat makhluk itu. Perlu saya observasi dan ambil sampel? Ya. Tapi kenapa saya bicara soal senioritas? Karena alien itu mengambil alih tubuh Dimas Suryo dan menyamar sebagai dirinya. Pacar Dimas Suryo ini sangat akrab denganmu. Siapa? Raini Lestari. Atasan Raini Lestari meninggal karena serangan jantung. Aku akan memindahkanmu ke sisinya. Mengerti. Aku akan pergi ke sana tanpa mengusik mereka, masuk ke dalam kehidupan mereka, terus mengamati, mengumpulkan data, dan menyelesaikan riset ini. Membuatmu meninggalkan jejak. Ternyata tidak mudah. Tadinya kupikir harus terus mengacaukan situasi. Tak sangka dinas ini membuatmu bertindak sejauh ini. Pergerakan sebesar ini tidak mungkin tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Hari ini senang sekali. Matahari sudah terbenam. Haruskah kita turun juga? Istriku. Apa kau ingin melihatku? Maksudmu, wujud aslimu? Ya, Baiklah. Ini tentakel? benar.
Rasanya aneh sekali. Dingin, licin. Kenapa tentakelmu gemetar? Karena aku agak bersemangat. Istriku, bolehkah aku memelukmu? Tentu saja. Nyaman sekali. Terasa hangat, seperti berendam di air panas. Ras kami adalah sejenis makhluk yang bersembunyi di kegelapan. Kami biasanya menyembunyikan wujud. Bahkan saat sedang berburu, kami menyerang secara diam-diam demi satu serangan mematikan. Dalam hidup kami yang panjang, hampir tidak pernah berjalan di bawah sinar matahari. Bahkan pada sesama yang terdekat, kami tidak akan sepenuhnya menunjukkan wujud asli kami. Apa karena tidak aman? Ya, menunjukkan wujud asli sepenuhnya. Berarti mengekspos diri sendiri. Kau tidak tahu apakah yang menunggu adalah serangan atau hal lainnya. Lalu hari ini, kenapa kau menunjukkannya padaku? Kepala Wijaya, sesuai permintaan Anda, kami telah menggeledah terowongan dengan teliti. Di dalam sana kami menemukan setetes cairan fluoresen yang diduga bercak darah. Karena membuka diri sepenuhnya adalah ketulusan terbesar kaum kami bagi kekasih. Kaum kami tak terbiasa mencari pasangan. Aku tak tahu cara menyatakan cinta, hanya bisa membuka diri seutuhnya, meletakkan bagian paling rapuhku di hadapanmu. Tak perlu menyatakan cinta, kita kan sudah bersama. Yang awalnya bersamamu adalah Dimas Suryo, bukan aku. Tanpa identitasnya, bagimu aku hanyalah alien yang mengerikan, orang asing. Tapi sekarang aku ingin membuang identitasnya, mengatakannya lagi padamu. Namaku Ether. Aku sangat mencintaimu, ingin selamanya bersamamu. Tentu saja, kita pasti akan selamanya bersama. Struktur sel tak cocok dengan klasifikasi apapun di bumi. Terkonfirmasi sebagai alien. Lewat analisis sel mendalam, kami menemukan ternyata ini adalah makhluk yang penuh kejutan. Raini, biarkan aku untuk terakhir memanfaatkanmu satu kali. Kau juga seorang peneliti, kau pasti mengerti obsesi kami pada riset. Kau pasti akan memaafkanku. Sayang, sudah sampai. Sayang, Dokter bilang aku gizi buruk. Mana mungkin? Ini manis, cobalah. Raini, kamu tidak apa-apa. sudah diperiksa, dia baik-baik saja. Syukurlah. Raini, institut punya proyek baru. Kamu penanggung jawabnya. Jadi, liburanmu harus berakhir. Tega sekali, aku sedang begini, tapi kau batalkan liburku. Bukankah dia bilang kondisimu baik-baik saja? Katakan, proyek apa? Pak Suryo, ini proyek rahasia. Istriku sakit, aku harus menjaganya. Kami bicara sebentar saja. Cepat kok.
Keluarga Raini Lestari, bisa keluar sebentar? Ada instruksi medis. Biar aku saja. Apa hubunganmu dengan pasien? Aku, Biar aku. Dia istriku. Kenapa menyuruhnya pergi? Institut buat proyek baru, stafnya harus melewati pemeriksaan yang ketat, mana mungkin langsung diputus. proyek itu nyata, tapi butuh bantuanmu. Soal kenapa dia dijauhkan, karena subjek penelitiannya adalah dia. Kapan kalian mengetahuinya? Harusnya, aku membohongimu, bilang kalau di antara bakteri yang hilang, ada petunjuk ditemukan, tapi aku tak mau bohong. Kenyataannya, saat dia mendarat di bumi, Institut Deteksi Medan Magnet Aneh. Jadi, kau punya misi saat jadi pimpinanku. Karena kalian sudah tahu, pasti akan coba mengontrolnya dan menelitinya. Tidak, aku ingin melindungimu. Ini laporan medismu. Kau sehat, tapi pingsan semalaman. Lalu saat kau kecil, kau dulu sangat lemah, tapi dalam semalam, jadi sangat bugar. Tidakkah itu aneh? Kami cek sampel darahnya. Di dalam urutan gen miliknya ada bagian yang hilang. Sedangkan di darahmu, ada urutan gen yang serupa. Maksudmu, sebagian dari dirinya ada di dalam tubuhku? Dia tak sejujur itu padamu. Menurut dugaan kami, pingsanmu kali ini mungkin karena dia mengambil fragmen gen darimu. Soal kenapa dia berusaha mendekatimu dan menjagamu, hanya ada satu tujuan, yaitu mengambil semua fragmen itu, dan kau akan mati. Percayalah padaku, aku bantu kau lepas darinya. Aku harus memastikannya sendiri. Istriku, aku pulang. Aku pergi. Soal proyek itu pikirkan baik-baik. Dokter bilang kamu boleh pulang. Apa dokter bilang kenapa aku pingsan? Dokter bilang selain gizi buruk, kamu juga kurang gula. Aku belikan yang manis, biar pulih. Benarkah cuma kurang gula? Kita janji takkan saling menutupi. Benar? Tidak ada yang lain? Emosi istri terdeteksi bergejolak, gugup, ragu. Apa dia meragukan perasaanku? Katakan padaku, asal kamu jujur, aku rela tinggalkan segalanya untuk percaya padamu. Tidak ada kok. Istriku, coba teh susunya. Bagaimana? Tidak terasa manis? Istri akan sedih jika dibohongi, takut akan efek pelepasan inti. Jangan biarkan dia sedih. Berikan energiku pada istri hanya 5 hari. Aku janji padamu, Istri, mandi bareng. Aku antar kerja. kurang pantas kan? Istri belum sembuh. Aku harus menjagamu. Tapi, kamu tak bisa ikut kerja. Istri. Tak bisa pergi, dia mengawasiku.
Pancing dia keluar. Kita tahu kelemahannya. Raini, kamu aman. Sisanya, serahkan pada kami. Istri, Benar saja, arus kuat ini membuatnya masuk fase hibernasi. Demi keamanan, tim keamanan akan mengawalmu ke rumah aman. Setelah dipastikan aman, kamu baru boleh keluar. Jangan lupakan janji kita, kirim dia pergi dari bumi. Jangan menelitinya, apalagi menyakitinya. Tenang saja. Ayo mulai. Biarkan dia menunjukkan wujud aslinya. Nona Lestari, tenanglah. Kepala Wijaya berpengalaman, tak perlu khawatir. Aku masih merasa khawatir. Tidak apa-apa, Nona Lestari. Coba gunakan listrik lagi. Tanto? Lepaskan aku. sayang, kenapa kau begini? Kau mau ambil fragmen inti? Kan? Aku, Jadi ini maumu? Kita sudah janji takkan ada rahasia. Katamu kau mencintaiku, tapi itu semua bohong. aku tak bohong, tapi kata-kata manusia terasa sangat hampa. Sayang, lihatlah langsung hatiku. Kau kan tak punya hati. Tentu saja, pemberian istriku, hatiku terasa sangat senang. Dan semua hadiah lomba malam ini, Ada aliran listrik di tubuhku. Istriku pakai kekuatan inti untuk memulihkan tubuhku. Dia pasti sangat mencintaiku. Aku takkan mengambil fragmen inti karena istriku bisa mati. Aku suka istriku, sangat mencintainya. Tak bisa tanpanya, ingin bersamanya selamanya. Dia mau merebut istriku, benci. Hati istriku hanya milikku, harus lebih baik padanya. Sayang. ini. Getaran daya. Karena tubuhmu penuh energiku, aku bisa menghubungkannya agar kau rasa pikiranku. Jadi, setengah inti itu, bukan kau yang ambil, tapi aku yang berikan. Sejak ku sadari tubuhmu mulai melemah, aku diam-diam mengirim energi padamu. Aku ingin berbagi hidup, tak sanggup tanpamu. Awalnya, memang tidak sakit, tapi tak mau bohong. Aku sungguh takut. Aku melihatnya, si bodoh. Istriku, aku tak bisa kehilanganmu. Aku juga. Aku akan rutin beri paket level tes M62. Tanpa menyakiti Aether, aku akan bujuk dia. Tapi Tapi jangan ungkap identitasnya, jangan ganggu hidup kami. Biarkan semua seperti biasa. sudah terlambat, Raini. Situasi sekarang bukan lagi hal yang bisa kita kendalikan. Apa maksudmu?
Di tubuh alien ini, ada zat yang bisa memperbaiki gen manusia yang rusak, bahkan perpanjang umur. Bisa kau bayangkan, jika riset ini sukses, manusia mungkin bisa hidup sehat sampai 200 tahun, 300 tahun. Itu cuma bayangan terbaikmu. Riset ini butuh beberapa ratus tahun. Jika hanya beri sel secara terbatas, tentu butuh beberapa ratus tahun. Kau mau jadikan dia bahan tes, menggunakannya sesukamu? Dia itu alien. Keberadaannya adalah ancaman. Kita menelitinya demi keamanan manusia. Dia bukan ancaman. Dia ancaman. Aku sudah selidiki sejak dia tiba. Kematian kepala Gunawan, gigitan ular padaku, hifa yang tumbuh liar. Kau berani bilang ini tak terkait? Banyak hal di sini hanyalah kebetulan belaka. Raini, jangan cari alasan lagi. Kau hanya punya satu pilihan, yaitu bantu kami menangkapnya. Kami akan menjamin keamanannya, takkan melakukan hal tak manusiawi. Dia punya perasaan dan pikiran. Menangkapnya untuk eksperimen adalah tindakan tak manusiawi. 3 hari kemudian, kami akan kirim tim ahli. Saat itu, cari cara bawa dia ke lokasi yang kukirim. Kali ini, perlengkapan kami sudah canggih, pasti akan langsung mengenainya. Bagaimana jika aku menolak? Itu artinya kau mengkhianati umat manusia, kecuali kau kabur ke luar angkasa. Jika tidak, kau akan bersamanya menjadi musuh negara. Tanto, kukira kita berteman. Aku ini seorang peneliti, baru kemudian seorang teman. Baiklah. Aku mengerti. 3 hari kemudian kan? Aku akan bekerja sama. Aku paham. Kata manusia, kita baru saja balikan lagi, perlu bicara dari hati ke hati. Apa yang kau lakukan? Kulihat istri tidak senang, mungkin performaku tadi buruk, jadi mari coba satu kali lagi. Apakah spesies kalian tidak bisa punya anak? Aku tidak bisa, tapi tubuh ini bisa. Itu anak Dimas Suryo atau anakmu? Kau tak bisa beri yang ku mau? Kita tak punya masa depan. Istri, kau? Aku akan meninggalkanmu. Kenapa kau sendirian saja? Aku bertengkar dengannya, lalu dia pergi. Kau sengaja? Ya. Tidak apa-apa. Selama kau di sini, aku bisa membawanya kembali. Maafkan aku, Raini, tapi ini demi riset. Kau pasti akan mengerti. Ada energi miliknya padamu. Jika engkau dalam bahaya, dia akan merasakannya. Istri, kau tidak apa-apa? Cepat pergi! Aku tidak akan pergi. Istri, jangan usir aku. 2 hari ini, aku menyelinap ke beberapa laboratorium. Akhirnya, aku menemukan cara untuk mengubah gen milikku. Istri,
Jangan benci aku bisa punya anak. Si bodoh, kau akan patuh padaku meski tak tahu alasannya, kan? Ya. Banyak orang datang. Pergi, apapun yang terjadi, jangan menoleh meski aku mati, paham? Cepat pergi, pergi. Cepatlah pergi. Kalian takkan membunuhku, kan? Itu melanggar hukum? Sampai kapan aku dikurung? Sudah hari kelima, dia takkan datang. Jika mau darahku untuk riset, biarkan aku pulang, aku akan tetap kooperatif. Selama kau di sini, dia pasti akan datang. Sudah kubilang dia akan datang. Kali ini yang menantinya adalah kepungan rapat. Arus kuat siap. Paksa target tidur. Jika aku bilang biarkan kau pergi, apa kau akan dengar? Ya, tapi aku akan kembali. Situasi hari ini akan terulang terus. Tak apa, biarlah kita mati bersama di sini. Istriku, aku takkan biarkan kau mati. Kalian tak bisa lari. Kau bicara seperti penjahat. Penjahat di cerita manapun takkan berakhir baik. Istriku, pejamkan matamu. Bukankah kau janji akan selamanya bersama? Sejak hari itu, sudah 3 bulan berlalu, orang-orang di sana semua luka parah kecuali aku. Tanto Wijaya paling parah, masih koma di rumah sakit. Tapi Aether menghilang sepenuhnya. Agensi menilai bahwa dia mati kehabisan energi. Tapi aku tak percaya. Tetap hidup seperti saat dia ada. Kenapa? Hal pertama saat bangun, malah mencariku untuk balas dendam.
Istri, aku belum mati. Istri, inilah rencana penyelamatanku. Bagi kalian manusia, ini disebut siasat kabur. Aku melepaskan sebagian besar energi, lalu sisa kecilnya masuk ke tubuh Tanto Wijaya. Jadi mereka pikir aku sudah mati, dan tak akan mengganggu kita lagi. Istri, aku pulih hingga sekarang. Setelah bisa bergerak, aku segera mencarimu. Apa ini terlambat? Tidak terlambat. Pas sekali, ayo kita sarapan bersama.